Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Maria Munjiat SS MPDI dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan kode MK IN 006J. Pada mata kuliah ini, capaian yang ingin dihasilkan oleh mahasiswa yang pertama yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami tentang asal-usul penciptaan manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tugas sebagai manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan dengan baik hubungannya dengan Allah sebagai Sang Khalik. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang yang pertama, asal-usul penciptaan manusia. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, kemudian ditiupkan rohnya sehingga Adam alaihissalam menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa, berangan-angan, menilai, dan menentukan pilihan. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa ruh dan jiwa merupakan dua dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat terpisahkan selama manusia masih hidup. Ali Syariati dalam sebuah bukunya menyebutkan bahwa ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam alaihissalam adalah the spirit of God. Dengan demikian, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan imateri. Tubuh manusia bersifat materi yang berasal dari tanah, sedangkan ruh berasal dari substansi imateri di alam gaib. Proses kejadian manusia ini disebut secara jelas dalam Al-Quran dan telah dibuktikan secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan modern yang banyak ditulis oleh beberapa ahli. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, Thumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma, Thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya bahwa di ayat ke-12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Terjemahan ayat yang ke-13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau dikatakan rahim. Terjemahan 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Al-Marogi ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 58, yang pertama tentang amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga bila manusia melanggarnya maka berarti dia berkhianat kepada Allah. Yang kedua, amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Amanah yang ketiga adalah manusia mampu menjaga amanah terhadap dirinya, yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Apa sih amanah itu? At-Tabata'i ketika menafsirkan ayat
Ia mengemukakan bermacam-macam pengertian dari amanah, yaitu satu, menurutnya tugas-tugas atau beban kewajiban, sehingga bila orang mau mematuhinya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, jika melanggarnya maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah akal, merupakan sendi bagi pelaksanaan tugas-tugas atau beban kewajiban dan tempat bergantungnya pahala dan siksa. Yang ketiga, kalimah la ilaha illallah. Yang keempat, anggota-anggota badan termasuk di dalamnya alat-alat potensial atau potensi-potensi dasar manusia yang mampu mengemban dan melaksanakan amanah dari Allah yang harus dijaga serta digunakan dalam batas-batas yang diridhoinya. Yang kelima, ma'rifah kepada Allah. Pengertian yang keempat itulah menurut At-Tabatabai yang lebih mendekati kepada kebenaran. Kemudian dalam MK ini yang kedua bagiannya adalah tugas utama manusia. Setelah kalian mampu memahami tentang asal-usul penciptaan manusia. Tugas utama yang pertama yaitu adalah manusia sebagai hamba. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungannya dengan Allah, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan atau Allah sebagai penciptanya. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menyembah kepadanya. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, manusia sebagai khalifah. Tugas utama manusia sebagai khalifah tercantum dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah pada proses seperti ini protesnya malaikat ketika Allah akan menciptakan manusia, yaitu yang bernama Adam. Apa sih yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari khalf, menggantikan atau mengganti. Kata khalaf, orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu. Sedangkan arti khalifah adalah menggantikan yang lain. Ada kalanya karena dia tidak ada atau tidak hadir orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan. Garis miring tidak berfungsinya yang diganti. Misal dalam sebuah contoh ketika kekhalifahan, Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni penerus dari perjuangan beliau dan pemimpin umat yang menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas-tugas kekhalifahan tersebut menyangkut satu, tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Yang kedua, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah tugas kekhalifahan terhadap alam. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi, yaitu satu, menuntut ilmu pengetahuan. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat 43. Yang kedua,
menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Pada surat At-Tahrim ayat 6. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau kholq, yang merupakan adalah bentuk batin atau rohani, dan kholq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Keduanya ini tidak bisa terpisahkan dan manusia terdiri atas gabungan dari keduanya, yaitu jasmani atau lahir dan juga rohani atau batin. Jasmani tanpa rohani adalah benda mati, dan rohani tanpa jasmani adalah malaikat. Karena orang yang tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia sama halnya dengan jasmani tanpa rohani, atau disebut dengan mayit, dalam artian adalah bangkai, yang tidak saja membusukkan dirinya, bahkan juga membusukkan atau merusak lingkungannya. Tugas lain manusia adalah kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga. Ini meliputi tugas bentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Garis bawah di ayat yang terakhir yaitu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang tentunya adalah sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi untuk supaya menjadi sakinah mawaddah warahmah adalah kuncinya liqaumin yatafakkarun. Kemudian tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas yang satu, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam hal yang tidak kemaslahatan. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, yaitu surat An-Nisa ayat 135. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan tugas kekhalifahan terhadap alam meliputi tugas-tugas yang pertama ada mengkulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, menaturkan kultur, mengalamiahkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang nomor 3 yaitu mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya. Dalam berbudaya harus tetap berkomitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Yang C adalah manusia sebagai penyampai risalah. Tugas ketiga adalah berdakwah. Hal ini terutama diemban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didakwakan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman. Dengan menarik simpati, orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama ini. Sehingga mengapa manusia harus tunduk, pasrah, dan patuh kepada kehendaknya. Seluruh pandangan filosofis, teologis, dan sufistis dalam sejarah Islam bersepakat bahwa Allah adalah pencipta manusia, Tuhan sebagai penyebab ontologis eksistensi manusia. Karena itu, manusia memiliki utang kepada Allah dan hak-hak kita diturunkan sebagai pemenuhan tanggung jawab manusia terhadapnya.
dan kepatuhan kepada kehendak-kehendaknya. Relasi manusia dengan Tuhan dimulai dari pertanyaan apa yang Tuhan inginkan dari manusia. Berdasarkan Al-Quran, kita dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan di atas adalah ibadah. Ibadah berarti melayani, servis. Menyembah Allah berarti juga melayaninya. Banyak tafsir dari istilah ibadah, mulai dari tindakan ibadah sampai mencintai dan mengetahui Tuhan. Dalam Islam, tujuan eksistensi manusia adalah menyembah dan melayani Tuhan. Hanya dengan melaksanakan maksud dan tujuan penciptaan tersebutlah manusia menjadi manusia yang sepenuhnya. Sebaliknya, walaupun kita adalah manusia dalam diri kita, tetapi kita bukan manusia dan hidup bukan sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, alasan keberadaan manusia adalah untuk menyembah Allah dan dengan demikian mewujudkan keadaan penghambaan yang sempurna, yang berarti menyadari apa arti menjadi manusia sepenuhnya. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat sebagai semesta alam. Inilah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan begitupun kita sebagai penerusnya akan menjalankan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebagai pembawa risalah. Sekian saja dari saya. Harapan saya sebagai dosen pengampu MK Akhlak Tasawuf tercapai apa yang sudah kita buat dalam capaian pembelajaran pada MK ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah aman, kerja nyaman. Hanya di PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih.